Pak Lusius, ini banyak sekali pertanyaan yang muncul dari subscriber kita atau teman-teman properti kita nih Pak. Dan banyak sekali pertanyaan, tapi kita saring-saring nih ya Pak ya. Kita pilih beberapa dan ada dari Ibu Fani Pak. Beliau bertanya bagaimana perhitungan pajak untuk pembelian rumah yang kedua Pak? Pembelian rumah kedua yang dia maksud apa nih ya? Misalnya rumah secondary, maksudnya rumah bekas atau rumah dia yang kedua. Kalau rumah dia yang kedua, tahun itu dia baru beli satu, terus tahun depannya lagi satu, misalnya normal kan gitu, jarang orang dalam 3 bulan beli lagi satu lagi kan. Kita anggap aja seandainya dia normal, 1 tahun itu dia beli satu, ya pajaknya normal. Dari sisi dia sebagai pembeli, kenanya 5% pajak BPHTB, itu setelah dikurangi, misalnya harga rumah 1 miliar, dikurangi 60 juta, 60 juta itu harga undang-undang ya, maksudnya angka yang ditentukan undang-undang. Terus si 1 miliar tadi harga rumah dikurangi 60 juta kali 5%. Biasa 60 juta kita abaikan aja, kita nggak usah mikir karena jumlahnya kecil. Pokoknya anggapnya 5%. Kalau kita mau beli rumah 1 miliar, hitungan cepet di kepala kita, oh kita sebagai pembeli 5% keluar duit, 1% buat legal cost, biaya hukum. Biaya hukum misalnya harga rumah 1 miliar, berarti biaya hukumnya mungkin sekitar 10 juta kan. Tapi ada beberapa kantor, termasuk kantor kita, nerapin biaya minimum. Jadi kalau rumahnya terlalu kecil juga fee-nya mungkin bisa belasan juta, tergantung policy masing-masing kantor. Tapi patokan 1% tuh, ya itu ada undang-undangnya juga. Jadi dari total cost-nya, kalau kamu mau beli properti, total 7,5%, 6% dari sisi pembeli. Penjual kenanya 2,5%. 2,5% itu pajak penghasilan. Belum kalau ada problem dengan dokumennya pada waktu mau jual, misalnya dia ternyata belum balik nama waris, ternyata ada problem pemekaran desa. Jadi seringkali di dalam transaksi properti itu yang kita kira biayanya cuma segitu tuh pada waktu dicek ke BPN, ke kantor tanah, ternyata ada perbedaan perkiraan biaya, maka masih tentatif. Dan di kita selalu kita bilang ke orang bahwa itu tentatif. Secara umum hampir selalu 2,5% di penjual, 7% di 7%, 6% ya, 6% di sisi pembeli, gitu kurang lebih gitu. Di luar biaya broker apa segala macam, ini biaya legal aja ya, termasuk pajak. Berarti harus ada biaya ekstra yang dipersiapkan ya Pak? Iya, itu kalau dia nggak pakai KPR. Kalau pakai KPR kan dia mesti hitung lagi biaya KPR berapa. Biaya KPR misalnya biasanya ya, kalau si pembelinya pakai KPR berarti ada provisi 1%, administrasi biasa 500.000 sampai 1 juta, biaya notaris, biaya appraisal, biaya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa yang kalau orangnya kolesterolan makanya kebanyakan bisa tiba-tiba asuransinya gede banget, atau dia kreditnya 15 tahun, 20 tahun, bisa-bisa biaya asuransinya tuh besar, dan itu nggak diduga sama dia sebelumnya. Jadi perlu sekali untuk ngecek total cost, dan itu ngeceknya ke bank yang bersangkutan. Extra cost juga yang harus dipersiapkan, jangan pas-pasan ya. Jangan pas-pasan ya. Iya Pak Loy, sekarang kita bahas lagi nih Pak, kalau misalnya pembelian rumah dalam 1 tahun 2 kali, itu gimana Pak pajaknya? Pada waktu tahun yang sama dia beli rumah kedua, rumah ketiga, dan seterusnya, si 60 juta itu nggak dikurangi 60 juta. Waktu dia beli rumah kedua tuh pajaknya lebih mahal 3 juta perak, karena 5% dari 60 juta kan 3 juta ya, 3 juta rupiah. Sering di lapangan mereka coba ngecilin pajak bukan dengan cara itu, tapi dengan minta harganya diturunkan. Jadi harga transaksi itu bukannya yang sebenarnya, tapi terus mereka bohong ke notaris, nggak ngasih tahu harga sebenarnya mereka, dan kita notaris nggak tahu kan harga sebenarnya berapa transaksi itu. Misalnya harga 3 miliar, terus mereka bilangnya itu 2 miliar. Kita nggak tahu, kita nggak bisa tahu, tapi kita selalu bilang sama mereka, jangan dilakukan gitu, karena kantor pajak itu sekarang kan mereka udah link ya semuanya antara NPWP, aliran uang di bank, terus laporan pajak, amnesti. Jadi ngapain menghemat biaya pajak secara nggak benar. Jadi kalau kita sarankan ya penghemat, nggak usah dihemat di sisi itu, ya laporkan aja apa adanya. Toh kalau ketahuan pajak, diklaim sama pajak sekian tahun kemudian bisa lebih gede karena termasuk denda pajak selama dia tidak bayar yang seharusnya gitu. Jadi saran kita kalau untuk abaikan aja soal tadi penghematan dari sisi BPHTB,
agak sulit sih memang menghemat di situ. Yang banyak di praktek yaitu orang ngecilin harga transaksi, tapi risikonya kalau ketahuan itu dendanya jauh lebih besar dari penghematannya, dan secara etis harusnya nggak dilakukan sih, karena pemerintah lagi kesulitan uang juga untuk pajak ya. Gitu. Jadi sangat disarankan untuk memakai harga real ya Pak Iya, ya? Akan harga real, karena kalau tanpa itu pusing sendiri. Pada akhirnya si penjual maupun pembeli pembukanya nggak cocok, apalagi kan mereka sudah teratur sekarang. Pajaknya kan sekian tahun terakhir udah teratur. Kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin lah masih berantakan gitu ya, tapi sekarang nggak bisa lagi. Iya. Baik Pak. Oke. Buat kalian yang mau beli rumah, pastinya video ini cocok sekali. Jadi kalian terus lihat video ini supaya kalian bisa belajar banyak hal.